Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, saya Sopi Ahyar. KI Mengajar dalam episode Kenali Kekayaan Intelektual dengan singkat dan tepat. Kali ini kita akan membahas hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Materi yang ada dalam video ini adalah rangkuman dari modul kilat untuk pemula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu nih, apa itu kekayaan intelektual? Nah, kekayaan intelektual itu adalah sebuah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Contohnya, tada, sepatu. Nah, sepatu ini memiliki desain yang membedakannya dengan jenis sepatu yang lainnya. Atau yang lain, handphone. Selain merek dan desain, dalam handphone ini juga terdapat teknologi, aplikasi, dan konten yang terdiri dari berbagai macam hal yang dapat berguna bagi masyarakat. Nah, semua itu sudah bisa kalian rasakan manfaatnya kan? Itu adalah contoh dari kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari olah pikir yang berguna bagi masyarakat. Kekayaan intelektual juga terdapat banyak ragamnya. Beberapa di antaranya yang akan kita bahas pada hari ini adalah hak cipta, desain industri, merek, dan paten. Yang pertama adalah hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Nah, undang-undang yang mengatur hak cipta ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ayo cari dokumen hukumnya. Beberapa contoh dari hak cipta adalah musik dan foto. Lainnya juga adalah karya seni rupa, fotografi, audiovisual, drama dan koreografi, program komputer, dan lain-lain. Jika sahabat pembelajar ingat dalam pengertian hak cipta tadi, terdapat kalimat hak eksklusif pencipta. Nah, apa itu hak eksklusif pencipta? Di dalam hak eksklusif pencipta terdapat dua macam hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak untuk dicantumkannya namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pemilik karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain merubah karya tersebut, misalnya merubah lirik atau merubah aransemen untuk lagu. Sementara hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Misalnya nih, series dari sebuah buku dijadikan sinetron, lalu diadaptasi menjadi series lain dalam bahasa asing, atau dia dilakukan pencetakan ke sekian kalinya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan hak ekonomi untuk diberikan kepada pencipta karya. Poin kedua adalah merek. Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang, atau jasa. Merek ini bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi, atau hologram. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Contoh simple tentang merek. Sebuah kemasan Indomie. Kita, misalnya favorit saya nih Indomie ya. Ketika saya lihat nih, Indomie pasti saya langsung beli. Cuma ketika kita tutup itu mereknya, jadi hanya ada gambar aneh, hanya ada bungkusnya saja, dan mereknya ditutup, dan kita tidak tahu bahwa itu Indomie, kita jadi agak ragu. Ya, ini Indomie apa bukan ya? Ini enak apa enggak ya? Jadi sahabat pembelajar, dalam membangun suatu usaha, merek merupakan suatu identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek lebih dari sekedar kata dan logo belaka, tapi juga menjadi jaminan mutu dari produk tersebut. Contohnya Indomie tadi. Ada produk, ada mereknya, jadi yakin bahwa itu bagus. Tidak ada mereknya, jadi ragu-ragu. Perlu diketahui juga bahwa terdapat dua macam merek, yaitu merek tradisional dan merek non-tradisional. Merek tradisional adalah merek yang paling sering kita temui, misalnya berupa kata, gambar, logo, atau kombinasinya. Berikut adalah contoh merek kata. Dan ini adalah contoh merek gambar. Berikut adalah contoh merek kombinasi keduanya. Beralih kepada merek non-tradisional, seiring dengan berkembangnya zaman, merek atau tanda pembeda suatu produk makin beragam. Tidak hanya kata atau gambar, tapi juga bisa berupa bentuk 3 dimensi, hologram, bahkan suara. Berikut contoh merek 3 dimensi. Berikut contoh merek hologram. Berikut contoh merek suara. Beralih kepada poin ketiga, desain industri. Saya punya jenis kursi A dan kursi B. Menurut sahabat pembelajar semua atau sebagian, mungkin kursi B lebih estetik dan lebih menarik daripada kursi A. Nah, itulah desain industri. Di mana desain industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, komoditas industri maupun kerajinan tangan.
Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam pengertian desain industri tadi terdapat kata-kata konfigurasi, komposisi garis, dan komposisi warna. Apa itu konfigurasi? Konfigurasi adalah tampilan tiga dimensi berupa susunan, komponen, atau ornamen yang membentuk produk, misalnya pola groove pada ukiran ban. Komposisi garis adalah tampilan dua dimensi berupa kombinasi garis pada permukaan produk. Dan komposisi warna adalah tampilan dua dimensi berupa kombinasi warna pada permukaan produk. Satu lagi saya hampir lupa, yaitu bentuk. Bentuk adalah tampilan tiga dimensi berupa wujud produk secara keseluruhan. Misalnya, bentuk mobil SMK atau bentuk radio Magno Ikono karya Singgi S. Kartono. Desain yang dilindungi dapat berupa satu desain seperti desain mobil atau tas punggung, namun bisa juga berupa satu set seperti satu set meja, kursi, atau satu set alat makan, atau juga bisa hanya melindungi salah satu bagian dari sebuah produk, misalnya ukiran pada botol Aqua. Selanjutnya adalah tentang paten. Apa itu paten? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi atau di sini disebut sebagai inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Beberapa contoh dari paten, misalnya sedotan. Pernah nggak kalian tuh minum dengan sedotan yang memiliki bagian fleksibel sehingga memudahkan kalian dalam meminum sesuatu? Berikutnya adalah bersepeda, di mana bersepeda merupakan alat olahraga sekaligus alat transportasi bagi sebagian orang. Hingga saat ini, teknologi dalam pembuatan sepeda pun semakin berkembang, mulai dari bahan yang semakin ringan, hingga ukuran yang semakin ringkas, hingga mudah dibawa-bawa kemana-mana. Sedotan dan sepeda lipat tadi adalah contoh bagaimana teknologi bisa memberikan solusi dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Berawal dari ide, kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah. Inilah yang disebut dengan invensi. Lalu, apa hubungannya invensi dengan paten? Tidak semua invensi bisa mendapatkan paten. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, invensi memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi sebelumnya. Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang ada sebelumnya di dunia atau pengembangan dari teknologi yang sudah ada. Yang kedua adalah memiliki langkah inventif. Suatu invensi berbeda dengan discovery. Invensi memiliki langkah inventif, di mana ada proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang berasal dari ide seseorang. Misalnya, vaksin COVID-19, teknologi kereta cepat, sedotan fleksibel, dan lain-lainnya. Kriteria berikutnya adalah bahwa invensi tersebut harus dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, berulang kali dalam kualitas yang sama. Yang perlu kamu ingat bahwa tidak semua jenis invensi merupakan teknologi yang kompleks, rumit, dan bikin sakit kepala. Ada juga invensi yang simpel dan sederhana. Misalnya, sticky note yang suka kita pakai di kantor, paperclip kita taruh di berkas, ataupun bahkan tutup botol yang sudah kita lihat dari kecil dan ada di mana-mana. Sahabat pembelajar, tidak harus menjadi orang super smart untuk menciptakan suatu invensi. Perhatikan alam sekitar dan cari apa yang kira-kira bisa kita buatkan solusinya. Contohnya adalah ketika seseorang menemukan apa itu namanya, tongkat untuk nempelin kartu tol. Itu salah satu contoh simpel kan? Tidak semua hal-hal invensi itu harus rumit banget. Sebuah invensi juga bisa berasal dari pengetahuan adat budaya. Misalnya alat musik sasando, di mana Arnoldus Edon dari Kupang adalah inventor dari sasando elektrik. Meski elektrik, Edon tetap mempertahankan resonansi dari daun lontar untuk menghasilkan suara yang merdu. Sahabat pembelajar, kita sudah tiba pada akhir episode video kali ini. Ingat, selalu jujur pada diri sendiri dan jujur dalam menghargai karya orang lain. Jangan ngaku-ngaku dan optimalkan diri dan amati alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.